di kampus boleh pakai perjuangan atas nama Cengkareng Merdeka Tari. Ya. Kebetulan ada tugas gitu. Sebelumnya aku mau nanya, Bapak namanya siapa? Pak Tahmid. Pak Ahmid. Nah, bagian apa fokus ke pertanian apa, Pak? Maksudnya nanam apa gitu? Penangkaran padi. Penangkaran padi ya? Ya. Maksudnya penangkaran padi itu apa? Itu penangkaran itu sebagai pembibitan untuk dijual di umum di toko. Iya, misalnya masih masukkan ke toko gitu. Pembibitan padi. Pembibitan padi ya. Padinya biasanya jenis apa, Pak? Ada 64, R64, R64, ada Impari. Impari. Terus yang kemarin mah Impari 32 itu yang kemarin. Oh. Impari 32. Berarti 3 varietas ya? Iya, 3 prioritas. Itu biasanya apa? Dari awal nih, dari awal pas mau pembibitan itu tahapannya gimana? Tahapannya ya pertama ya ngelola sawah itu harus bagus ya. Berarti kayak pengelolaan tanah dulu itu Iya, ya? pengelolaan tanah ya. Biasanya meliputi apa aja, Pak, pengelolaan tanah? Mesin. Kayak pembajakan gitu? Iya, pembajakan. Pakai mesin, traktor Iya, atau manual? Traktor. Pakai traktor ya? Traktor ya. Traktornya yang traktor tangan atau yang traktor yang gede? Traktor tangan biasa. Yang dibelok-belokin. Iya. Biasanya setelah itu terus apa, Pak? Itu sesudah itu ya aturan ini dulu dari pembibitan dulu. Memang pakai bibit kan harusnya bibit penangkaran itu di sana harus bersertifikat. Iya, bibitnya ada bersertifikat ya? Ya, iya betul. Ada sertifikasinya gitu? Iya. Kadang-kadang saya kemarin waktu itu yang dikirim dari Bogor. Dari apa, Pak? Dari balai atau apa? Iya, dari balai pembibitan. Kan tadi kan waktu tahapan pengolahan tanah adalah pembajakan. Iya. Habis pembajakan ada apa lagi, Pak? Sebelum penyemaian benih. Benih ya. Biasanya penyemaiannya di mana, Pak? Di sawah. Oh, di sawah juga. Iya. Itu ukurannya itu 100 bata 5 bata. Ukuran apa ya? Lebar. Iya, luas tanahnya. Berapa? 100 bata atau 5 bata. Semean. Oh, 100 kali 5 bata. Iya. Nah, itu setelah dibibit itu biasanya berapa lama buat dipanen ditanam jadi padi? Oh, kalau yang bagusnya itu padi ya, kalau menurut pertanian itu aturan 15 hari sampai 20 hari. Itu kalau yang bagus. Iya, kalau yang bagus lebih dari 20 hari itu kalau di pertanian itu dibuang. Udah dikasihkan sama yang lain gitu kalau istilahnya. Kalau di pertanian kalau betul-betul mau bagus gitu. Itu tidak dipakai gitu ya? Iya, seperti kemarin percobaan itu. Kalau betul-betul di pertanian itu lebih dari 20 hari nggak ditanam lagi. Tapi karena banyak kendalanya model di sawah-sawah ini biasa warga gitu ya. Kadang-kadang mesin itu inilah, kadang-kadang ada yang sebulan. Nah, itulah. Traktor yang nggak mengizinkannya itu. Terus biasanya ada kendala apa gitu, Pak? Kalau pas penyemaian benih atau pas pembibitannya itu kendalanya apa aja, Pak? Benih itu paling-paling nggak ada kendala. Kalau benih paling-paling kalau mau nandur, kalau mau bagus itu kan semprot pakai obat ya. Pas mau nanam padinya ya nanam padi ya, yang nggak keserang hama ya harus disemprot gitu kan. Namanya biasanya apa? Itu kalau nggak ini apa namanya penggerek batang apa walang itu kebanyakan yang ulat ya? Gitu ya sering yang ada di tanaman padi. Jadi kalau nggak ini mah walangnya banyak, nanti habis nandur pindah semua ke tanduran. Nanti kalau udah ditanam ndog ininya telur ulat banyak gitu penggerek batang itu lah. Jadi mudah keserang penyakit kalau nggak disemprot gitu. Nyemprotnya pakai apa, Pak? Sprayer, semprotan biasa. Bukan semprotan mesin, bukan. Pakai insektisidanya apa? Pirtako. Iya, Pirtako. Ya itu Pirtako sama Alika lah. Takarannya, Pak?
Kalau Piritaku itu satu tutup itu satu set ya, satu set itu 3 tangki. Satu set 3 Tangki tangki ya air kan ya. ya, 3 Kalau tangki itu. Firtaco, kalau buat alikanya Kalau alikanya satu kan botolan itu ya, kalau alika itu satu botol jadi 6 ini, jadi satu tutup satu setengah tutup ya biasanya ya? Satu tutup atau setengah? satu tutup Satu tutup iya, berapa tangki? satu tangki, jadi itu satu botolnya jadi 6 tangki itu. Jadi 6 tangki ya, dalam satu botol yang mau 50.000 itu jadi 6 tangki itu. Gitu. Itu biasanya apa, berapa kali penyemprotan Pak? Dari mulai penanaman sampai pemanenan gitu? Kalau mau bagus 4 kali. 4 kali penyemprotan Iya, ini ya? iya. Sama ya? Sama bukan sama ke hama mah, kalau cuma ditinggal dilihat dulu situasi kan. Kalau ada hama 1 2 3 2 kali, 3 kalinya sama skor itu untuk buah. Untuk pematangan buah Buah untuk membernaskan buah, untuk membeningkan buah. Terus biasanya ada kendala lain ya Pak, selain kayak hama tadi, penggeret batang, ulat Itu gitu? kalau yang aku takuti, yang susah Bapak, yang paling bingung itu hama tikus sama hama blas itu. Oh, Itu belum bisa penyakit mengatasi blas itu ya? penyakit blas itu. Blas sama Kadang-kadang hama udah mau panen kena itu penyakit blas. Apalagi tikus, kalau tikus kan susah dijaga, susah diapa, susah diobat, kadang-kadang nggak dimakan. Itulah kendala yang paling beratnya yang itu. paling berat ya? Iya. Antara hama tikus sama blas. Iya, tapi kalau hama merah, hama segala macam, hama penggerek batang itu bisa diatasi, warung segala macam. Masih bisa diatasi Masih ya? Salah bisa. satunya pakai tadi penyemprotan Firtaco. Iya ya, itu kalau itu kan sekarang ada yang namanya apa ya, obat yang merah kena ini ya, 100.000 sebungkus saya beli itu. Dulu saya bapak dikasih tahu dari PPL, dari ini. Itu kayak apa, obat disemprot juga gitu? Iya, disemprotkan. Atau itu hormon Pak? Kan Atau hormon? obat ya. Ada yang 100.000 sebungkus. Dalam padi itu sekali panennya berapa hasilnya Pak? Dalam luasan berapa biasanya kalau nanam? Kan 100 kali 5 bata ya tadi ya? Iya. Dalam luasan lahan 100 kali 5 bata. Nah itu Iya. biasanya Benih itu, lahan benih itu kan. lahan benih. Iya. Nah itu biasanya kalau pas ditanam lahannya sama atau beda lagi? Kalau pas nanam padinya? Benih ini kan lain lagi kan, ini tempatnya. Jadi istilahnya ya, ini ukurannya kalau 100 bata benihnya cuma 3,5 kilo itu. Hasil panennya? Bukan. Oh, hasil benihnya. Ukuran benih itu dari pertanian ya. 3,5 kilo per 100 bata itu. Saya kemarin itu 500 bata cuma 20 kilo sebar, masih bibitnya banyak kan, tahu. Oh iya. Asal sesuai dengan lahan yang dibikinnya. Kebanyakan kan bibitnya banyak, lahannya cuma sedikit, akhirnya kan nggak cukup. Itulah di situ. Saya sampai sebelah petakapan itu kemarin bikin semayan. Nah dari semayan benih itu kan ditanam kan Pak? Iya. Nah ditanamnya itu biasanya kan beda lagi luasannya. Iya. Nah itu luasannya berapa yang buat ditanam, yang mau dipanennya? Oh, yang mau ditanam ya bagaimana lebar sawah itu? Biasanya berapa? Yang di sini 300, ini di sana 200 gitu. Oh, nah itu hasil panennya biasanya berapa kilo Pak yang 300? Yang kemarin yang dari sini 3 tonan apa? 3 ton ya? Iya. Itu bersih? Bukan, udah dikasih gacongan gitu sama udah ya, tinggal bagi 2 lah tidak. Kalau yang 200 bata berapa Pak? Kemarin yang 200 bata sekitar 2 tonan kirang dikit. Yang sebelah sana ya. Iya. Jadi udah ke uji tepung. Iya, bagi 2. Kalau bagi penangkaran kemarin juga dulu sebelum diambil dari sama itu belum panen
kan diseleksi dulu, di ini dulu, di apa namanya, diambil dulu yang ininya, yang kalau ada campur itu kan, ditungguin panen aja langsung dibawa dibeli. Iya sumpahnya. Kalau dibeli gitu hitungannya per kilo atau borongan? Itu per kilo. Hitungan per kilo ya? Kemarin kan istilahnya yang lain 43, 44, 45 paling tinggi. Enggak ada yang 45, cuma 43. Punya saya itu 25. Bukan, padinya di sawah. Oh, gabahnya. Ya iya gabahnya. 57.000. Iya 570. 570 itu berarti hitungannya borongan. Bukan per kilonya, ya per pikulnya jadi 570. Kalau yang umum yang lain cuma 430. Itu berarti berapa tadi? 3 ton ya? Yang kemarin itu yang dijual ke sana itu yang bisa pakai bibit 2 ton 250. Ke sana ke Ubung saja. Yang lainnya saya sama yang punya sawah. Pakai bibit itu pada ngambil dari BPP, dari PPL. Ngambilnya dari sini ya? Iya ngambil dari sini. Kalau yang udah kering itu dibelinya itu sekitar 7.000-an. Yang udah kering, ya gabah kering. Nah, terus biasanya Pak kan kalau gabah itu kan digiling buat jadi beras. Nah, sisa kan ada bekas gabah keringnya kan yang dipakai ini. Merang. Iya. Kalau yang beras kan diambil tuh. Iya. Bekasnya. Iya. Yang bekas-bekasnya itu kan kalau dia biasanya yang pakai kulit gabahnya. Iya, iya. Nah, itu biasanya dibuat apa? Itu kalau kebanyakan itu ya kalau orang yang punya pabrik, kalau dilihat-lihat itu jika ada yang dipakai bakar bata. Iya. Pembakaran bata ya? Iya. Karena di sini kalau dilihat-lihat itu pergi Cirebon ya, itu daerah saya kan dari Cirebon. Di sini belum ada mesin dedek. Kalau di sana mah mesin dedek ini merang pasar langsung mesin keluar. Jadi untuk pangan apa entah. Bisa di desa itu bisa dibikin. Kalau di sini paling untuk bata. Iya, untuk bakaran bata. Batanya itu bata putih atau merah? Bata ini bata tanah itu. Bata tanah dibakar jadikan merah. Yang merah berarti ya? Iya, betul bata merah. Kalau pas panen gitu Pak, kan suka ada kita tanaman yang nggak dipakainya kan kalau panen ya dia cuma gabahnya aja kan? Iya. Yang lainnya kan nggak kan? Yang nggak ada gabahnya kan nggak diambil. Damen. Iya, jarami damen ini. Iya. Iya. Dan itu diapain? Itu pupuk yang paling utama itu di sawah. Iya, disebarkan biar rata. Aturannya itu kalau mau bagus pertanian itu 2 ton 800 bata itu gemuk. Gemuk ininya, gemuk apa namanya, gemuk hasilnya. Iya. Organiknya itu iya. Aturannya 2 ton itu kan aturannya. Kalau dijadiin pupuk organik itu butuh berapa lama buat tanam lagi Pak? Itu 1 bulan itu harusnya kalau 1 bulan, tapi kadang-kadang petani ini kan nggak banyak yang ngerti ya. Kadang-kadang padi belum kuning udah pada nyebar. Kalau saya itu kalau bapak itu di sini ada setengah bulan hampir sebulan baru nyebar. Jadi dibiarkan aja ada hampir sebulan, 2 bulan. Jadi biasanya tanamnya 1 bulanan. Iya 1 bulan. Baru boleh nanam lagi gitu. Iya. Paling rendah, tapi kebanyakan kadang-kadang orang nggak ngerti tadinya belum kuning, belum kuning udah pada nyebar. Pak, kalau di padi suka ada hama ular nggak? Ya. Ular Ular mah nggak ada, kalau nggak ada ya? nggak ada. Kalau ulat banyak. Ya, kalau ular kan biasanya mengendalinya gimana? Kalau ketemu ular di sawah ya gitu. Nggak usah dikendalikan, malah bagus kalau banyak ular. Apa namanya, tikus dia takut.
Iya Iya. benar. Cuman kalau misal kitanya takut Iya. sama ular gitu gimana? Nggak apa-apa. Hmm. Tapi jangan sampai bukan dia bawa main-main kalau namanya Iya. ular ya. Udah. Terus apa lagi sih? Yang lainnya penangkaran yang lain Maksudnya kadang-kadang kelebihan gini Pak, maksud saya kelebihan dari penangkaran pembibitan Bapak Iya. sama penanaman padi Bapak, kelebihannya dibandingkan yang lain. yang lain gitu, kelebihannya apa? Kelebihannya ya satu, harganya udah jauh Dari harga ya. dari harga ya. Sekarang bandingkan orang lain 43, 44, punya saya 57, udah berapa Iya. per pikul. Terus Pak, terus Terus fisiknya dari fisik istilah buah gitu ya, orang lain mah cuma 7, 8 misalnya paling tinggi, punya bapak masih 10, masih dapat 10 ya. ya 1 ton misalnya masih dapat. Terus pernah dihitung nggak satu malai itu berapa butir rata-rata? Oh dulu mah pernah ada yang 300-an lebih. 300-an, Iya. kurang lebih 350 ya? Iya iya. 350 butir per malai. Terus yang produktifnya, yang malai produktif sama enggak banyakan yang produktif? Ya iya, pernah ya dari BPP Pak Ajat kalau tahu hitung sedang bagusnya padi itu 87 satu rumpun. Yang dihitung yang udah keluar malainya itu karena itu dapat waktu itu dapat 3,5 ton per 300 batu. Iya, 9 kilo per 3,5 meter per 3 meter. Iya. Per 2,5 meter bukan per 3 meter. Terus dari tingkat kepatahannya Pak, tingkat kepatahan berasnya udah patah atau banyak yang utuh-utuh gitu? Utuh-utuh bagus iya Panjang-panjang iya gitu ya ya? panjang-panjang iya. 64 waktu 64. Biasanya itu waktu setelah panen kan suka dikeringin Pak. Iya. Suka dipanasin kan? Iya. Itu berapa lama sih dikeringinnya? Kalau padinya mataharinya bagus istilahnya nggak ada yang ini paling lama 2 hari lah. Paling lama? Iya paling lama 2 hari. Sebelum digiling ya? Iya paling lamanya 2 hari. Kalau mataharinya bagus, tapi kalau cara mendem terus ya beberapa hari kadang-kadang nggak ini. Itu kalau bagus maksudnya itu sehari full ada matahari ya? Iya. Yang paling lama 2 hari itu, jadi dalam sehari itu full Kalau ada matahari. kalau full dari pagi sampai sore nggak terlalu tebal, 1 hari kering. Karena bapak belum pernah ngambil padi basah pagi-pagi apa jam 2, kadang-kadang jam 9 baru ngambil, jam 12 baru ngambil untuk besok nih. Nah, sebenarnya dari keunggulan ini tadi, faktor apa sih yang ngebedain perawatan bapak sama yang lain? Jadi kok bisa lebih unggul, kok bisa lebih gitu loh, kok bisa punya nilai lebih? Nomor satunya yang satu harus teliti dina masalah penyakit lah. Iya. 2 kerajinan kita yang rajinnya itulah istilahnya, misalnya ada yang lowong dikit cepat di ini penggemukan tepat itu ya. Pemupukan ya tepat waktunya. Udah berapa ini? 2. Didalemin ya? Iya. Dalam. Iya lebih dalam loh Bu. Iya, jarak tanamnya berapa? Itu 30, 20, 40. 30 kali 20 kali 40. Iya. Maksudnya gimana Pak? Begini ya. Kesininya 20, kesininya 30. Jajar legowo ini yang kosong ini 40. Jadi jarak tanamnya antar tanamannya 30 kali 20. Antar jarwonya 40 cm. Iya. Nah, buat ngebatas-batasin itu pakai alat ya Pak? Iya itu kan garisannya. Alatnya namanya apa Pak? Apa garisan itulah istilahnya. Iya garisan dari Garisan pemerintah. Yang dari besi itu kan? Iya, dari pemerintah itu
dikasih dari pertanian. Dikasih ya? Iya dikasih. Ke pemerintah itu. Dikasih dari Nyimpennya di pertanian. mana Pak? Nyimpennya di sawah atau dibawa ke Dibawa ke rumah. atau dibawa ke rumah? Iya. Sekarang ada yang minjem lagi ke sana ke blok Sukarindik sini. Blok Cirapi. Ada yang nandur. Soal desa. Karena yang kelompok sana rusak katanya, pinjem dari sini. Pak, makasih buat informasinya yang udah Iya. disampaikan dari mulai awal penanaman, terus kayak tahapan penanaman, terus kayak perawatan dari kendala kelebihan kayak gitu, terus sampai hasil panen kayak gitu ya Pak. Terus dari cara-cara merawat tanaman yang Iya. baik kayak gitu kan. Nah, makasih sebelumnya atas informasinya, terus maaf kalau misalkan ngeganggu waktunya gitu ya Pak. Enggak. Makasih buat informasinya atas kerjasamanya gitu ya Pak. Iya. Nah, saya pamit dulu Pak. Iya, Makasih. iya sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.